Halo, balik lagi sama gua, Uncensored Investor. Di video kali ini, gua mau bahas tentang salah satu cara buat menghitung harga wajar Bitcoin berdasarkan sifat kelangkaannya. Kita bakal bahas mulai dari apa itu stock to flow ratio, rumusnya, efek halving terhadap kelangkaan, sampai akhirnya gue tunjukin live chart dan harga wajar Bitcoin menurut dari model ini. Jadi kalau lo semua penasaran kenapa Bitcoin bisa langka dan nilainya bisa naik drastis, stay tune di video ini sampai habis. Nah, kita harus tahu dulu konsep dari stock to flow ratio ini ya, kayak gimana. Gue pengen jelasin pakai bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami. Bayangin ya, lo punya dua barang. Yang satu gampang banget dicari ya, yang satu lagi super langka, susah banget dicari gitu. Kira-kira yang mana yang bakal lebih mahal? Nah, konsep inilah yang jadi dasar dari stock to flow model ini gitu. Jadi stock to flow model ini atau gue singkat aja S2F biar kalian nggak bingung ya nanti. Ini tuh sebenarnya cara sederhana buat mengukur seberapa langka sebuah aset investasi ya. Jadi stok itu artinya total jumlah aset yang udah ada saat ini di market ya, jumlah yang beredar. Dan flow itu jumlah aset baru yang diproduksi setiap tahun ya. Jadi kalau jumlah aset baru yang muncul tiap tahun itu lebih kecil dibanding total jumlah aset yang sudah ada, yang sudah beredar, artinya aset itu langka. Jadi semakin tinggi angka S2F, semakin langka sebuah aset dan ini yang mendorong harganya semakin tinggi. Contohnya itu emas. Stok emas di dunia itu udah banyak, tapi setiap tahun yang berhasil ditambang itu ya sedikit ya, karena sulitnya untuk proses penambangannya. Makanya emas jadi harganya mahal dan nilainya stabil, bahkan cenderung naik. Nah, menariknya, Bitcoin juga punya sifat yang sama emas tadi. Bahkan kelangkaannya bisa dihitung ya lewat angka model S2F ini. Sekarang kita masuk ke bagian gimana sih cara menghitung stock to flow ya. Tenang, buat yang nggak suka matematika, ini nggak sesusah itu kok. Jadi rumusnya S2F itu stock dibagi flow ya. Seperti yang gue udah bilang tadi, stock itu jumlah total Bitcoin yang udah ada saat ini ya, yang udah beredar di market. Sedangkan flow itu jumlah Bitcoin baru yang ditambang, yang dihitung setiap tahun. Nah, ini gue kasih contoh perhitungannya ya. Sekarang Bitcoin yang udah beredar ya, itu 19,9 juta ya. Dan tiap tahun penambang itu berhasil menambahkan Bitcoin ya ke pasaran, ke market ya maksudnya, itu 164.000 Bitcoin ya. Jadi kalau kita bagi 19,9 ya dibagi 164.000, itu hasilnya ya sekitar 121. Nah, apa arti dari angka ini? Ya, jadi artinya dari angka ini itu butuh waktu 121 tahun buat menambang jumlah Bitcoin ya, supaya setara dengan jumlah Bitcoin yang ada saat ini ya, yang udah beredar yaitu 19,9. Dan yang bikin menarik di sini, setiap 4 tahun sekali itu terjadi halving ya. Kalian mungkin udah familiar sama yang namanya halving, yaitu saat jumlah Bitcoin baru per blok itu dipotong setengah ya. Setiap kali halving, flow-nya turun, angka S2F-nya naik, artinya Bitcoin makin langka dari waktu ke waktu, yang gue bakal bahas setelah ini. Nah, sekarang kita lihat nih, kenapa flow Bitcoin itu bisa terus berkurang. Di jaringan Bitcoin, setiap kali penambang berhasil bikin satu blok, kayak mereka dapat hadiah yang namanya block reward, ya, berupa Bitcoin. Waktu Bitcoin pertama diluncurkan, itu tahun 2009 ya. Jadi, rewardnya para miner itu 50 Bitcoin per blok. Tapi setiap 4 tahun sekali, reward itu dipotong setengah, ya. Ini yang disebut halving ya. Jadi dari 50 ya, dipotong setengah turun jadi 25 ya, dan 12,5, 6,25 dan sekarang ini
sejak tahun 2024 kemarin halving, itu udah 3,125 BTC ya yang didapat para miner. Nanti di 2028 ya 3 tahun lagi itu dipotong lagi setengah. Jadi sisa 1,56 Bitcoin ya. Dan ini terus dipotong setengah sampai tahun 2136 nanti ya. Bayangin masih 100 tahun lebih. Dan tahun 2140 ya Bitcoin udah berhasil semua ditambang ya sampai supply max-nya yaitu 21 juta. Setiap halving jumlah Bitcoin yang masuk ke pasar ya, ke market itu jadi semakin sedikit alias flow-nya makin kecil. Dan ini bikin kelangkaan dari Bitcoin itu ya naik drastis. Nah, efeknya apa? Jumlah Bitcoin baru yang masuk ke market setiap halving itu berkurang setengah. Sehingga S2F-nya itu naik 2 kali lipat. Artinya Bitcoin jadi 2 kali lebih langka dari sebelumnya setiap halving, ya setiap 4 tahun sekali. Keren banget kan? Makanya setiap kali halving selesai, investor di market itu udah paham lah bahwa Bitcoin itu ya sekarang jauh lebih langka dari sebelumnya. Nah, sekarang kita bandingin S2F Bitcoin dengan S2F emas. S2F emas itu sekarang sekitar 62 ya. Artinya butuh 62 tahun ya menambang emas untuk menyamai jumlah emas yang sudah ada di dunia saat ini. Sedangkan Bitcoin itu 121 ya, sesuai sama perhitungan gue tadi ya, yang pakai rumus. Artinya Bitcoin 2 kali lebih langka dibanding emas. Kalau dilihat dari stock to flow ratio. Dan ini yang bikin unik ya. Jadi kalau emas harganya itu naik tinggi, penambang itu cenderung menambang lebih banyak ya, karena mereka ya perusahaan ya, mereka pengen cari untung gitu ya, menjual emas lebih banyak, makanya produksi lebih banyak. Artinya supply barunya jadi bertambah kan. Nah, sedangkan Bitcoin ya, jumlah yang bisa ditambang itu sudah pasti di protokol. Tiap 4 tahun block reward itu dipotong setengah, kayak yang sebelumnya gue tunjukin tadi ya. Supply baru makin berkurang ya, mau seberapa canggih ya komputer yang dipakai sama miner itu mereka nggak akan bisa nambah jumlah Bitcoin seenaknya, tetap dipotong setiap 4 tahun sekali. Jadi kelangkaan Bitcoin itu ya sifatnya matematis dan terprediksi gitu, jelas. Sementara kelangkaan emas itu ya lebih fleksibel tergantung dari aktivitas penambang. Nah, sekarang kita bahas kenapa kelangkaan itu penting buat nilai dari Bitcoin. Intinya sederhana, sesuatu aset yang langka dan diinginkan oleh banyak orang ya, demand-nya tinggi artinya, itu cenderung ya punya harga yang tinggi. Karena logikanya orang jadi rebutan kan, gitu. Sedangkan supply-nya nggak sebanyak itu. Kita ambil contoh emas deh. Emas itu mahal karena orang percaya bahwa udah dari ribuan tahun ya, bahwa emas itu langka ya, dan banyak yang menginginkannya karena dinilai sebagai store of value ratio yang stabil ya. Bitcoin juga punya prinsip yang sama, tapi lebih terprediksi. Ya, total supply maksimal Bitcoin itu 21 juta dan jumlah baru yang muncul ya setiap 4 tahun sekali itu berkurang setengah ya setelah periode halving. Jadi semakin sedikit Bitcoin baru yang masuk ke market, kelangkaannya itu meningkat. Yang artinya potensi nilainya juga bisa meningkat ya. Inilah alasan kenapa investor itu ya menaruh perhatian besar ke kelangkaan ini atau bahasa Inggrisnya scarcity. Karena di dunia investasi ya, di dunia keuangan, aset yang langka itu yang bernilai tinggi. Dan stock to flow ratio sendiri itu membantu kita untuk mengukur kelangkaan ini secara matematis ya. Dan dari situ kita bisa mulai membayangkan harga wajar Bitcoin menurut dari model ini ya. Oke, sekarang kita lihat langsung stock to flow model di chart. Gue buka halaman ini di website Bitcoin Magazine Pro. Ya, kalian nanti juga bisa ngelihat sendiri ya. Di sini kita bisa lihat grafik S2F Bitcoin dibandingkan dengan harganya di market saat ini. Jadi garis yang warna coklat ini ya, itu prediksi harga menurut S2F model. Sedangkan garis warna-warni ini ya, yang ada warna merah, kuning, hijau,
itu harga Bitcoin saat ini di market. Nah, garis yang putus-putus, ini ada 4 ya. Satu, dua, tiga, empat. Itu waktu setiap kali periode halving itu terjadi ya. Pertama itu di 2012 ya, terus 4 tahun kemudian di 2016, terus di 2020 sampai terakhir kemarin di 2024. Yang artinya kita udah melewatkan 4 kali periode halving. Nah, setiap kali periode halving itu terjadi ya, S2F itu naik drastis. Ya, kita lihat nih. Ya, naik di 2016 juga naik, 20 juga naik, ya 2024 juga naik juga. Artinya apa? Artinya Bitcoin itu semakin langka setiap setelah terjadinya halving. Ya, karena block reward ya yang didapat para miner itu kan dipotong setengah ya. Dan sekarang kita lihat posisi Bitcoin di tanggal ya, terakhir 18 September kemarin ya, karena per video ini dibuat itu tanggal 19. Harganya di 117.145 ya. Dan di tanggal itu ya, model S2F ini ya, harga wajarnya itu Bitcoin di 317.906 satu Bitcoinnya ya. Dari sini kita bisa melihat ya bagaimana kelangkaan dari Bitcoin ini itu bisa diterjemahkan ya menjadi potensi harga. Setelah tadi kita lihat chart stock to flow model, sekarang kita bisa coba ya lihat berapa harga wajar Bitcoin menurut model ini ya. Jadi berdasarkan garis prediksi S2F di chart, harga wajar Bitcoin ya kemarin di tanggal 18 terakhir kali websitenya itu update itu di 317.906 USD per satu keping Bitcoin. Ya, angka ini muncul karena model ini mengukur kelangkaan Bitcoin secara matematis, ya. Karena total supply Bitcoin itu udah hard cap di 21 juta, ya, dan juga block reward yang berkurang 50% setiap halving, setiap 4 tahun sekali, itu yang membuat angka S2F itu naik, ya. Artinya harga wajarnya ya juga terus meningkat. Sekali lagi, ini bukan jaminan harga ya, tapi hanya sebagai alat bantu buat memahami seberapa besar efek kelangkaan terhadap nilai Bitcoin. Jadi, sekarang video ini dibuat ya, harga Bitcoin itu di rentang 116.500-an ya. Dan harga sekarang itu jauh di bawah harga garis S2F ya. Artinya beberapa investor, termasuk gue sendiri, itu melihat harga Bitcoin sekarang itu lagi di harga diskon, sangat diskon, ya. Tapi ingat sekali lagi, ini bukan jaminan harga masa depan, ini cuman alat bantu untuk memahami efek kelangkaannya dari Bitcoin aja. Oke, itu tadi penjelasan gua di video ini. Semoga video ini bisa bikin lo semua lebih paham apa itu S2F model ini, ya. Kenapa kelangkaan itu penting buat nilai Bitcoin, dan juga gimana cara ngelihat harga wajar Bitcoin menurut model ini. Dan gue juga pengen tahu pendapat lo ya, menurut lo apakah stock to flow model ini masih relevan buat prediksi harga Bitcoin ya? Tulis jawaban lo di komentar ya. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat. See you in the next video.